Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Syakira Putri dari Universitas Bina Sarana Informatika Celduk dengan NIM 44240572. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari pidato Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di rapat Kabinet Paripurna tahun 2009. Untuk yang pertama itu ada ketidaktepatan dalam struktur kalimat yang berbunyi gini. Yang saudara juga tahu, terpotong kurang lebih 2 hari karena saya harus kembali dulu ke Padang, ke Mentawai berhubung ada tsunami di Pulau Mentawai. Kalimat tersebut terkesan terkesan berbelit-belit dan penggunaan frasa berhubung ada tsunami itu kurang formal. Jadi yang tepat itu harusnya kayak gini. Yang saudara ketahui terpotong sekitar 2 hari karena saya harus kembali ke Padang dan Mentawai akibat adanya tsunami di Pulau Mentawai. Nah, untuk analisis yang kedua, itu ada penggunaan kata atau frasa yang tidak baku. Contoh kalimatnya tuh banyak ketertinggalan, banyak masalah, tapi sekarang berubah menjadi emergen ekonomis yang ekonominya tumbuh luar biasa. Penggunaan frasa emergen ekonomis itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seharusnya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia atau bentuk serapan yang baku. Kalimat yang benar itu seperti ini. Kini berubah menjadi ekonomi yang berkembang pesat dengan pertumbuhan luar biasa. Untuk analisis yang ketiga itu ada penggunaan kata penghubung yang kurang tepat. Contoh kalimatnya tuh, meskipun kasus seperti ini sangat langka, terus kita abaikan. Nah, kata terus kita abaikan ini seharusnya diganti dengan bentuk yang lebih formal dan lebih jelas lagi. Contohnya tuh gini, meskipun kasus seperti ini sangat langka, kita tidak boleh mengabaikannya. Untuk analisis bahasa yang keempat itu ada pengulangan kata yang berlebihan. Penegakan hukum yang benar termasuk pemberantasan korupsi. Penegakan hukum, penegakan hukum. Pengulangan kata penegakan hukum yang berlebihan tanpa variasi diksi membuat pidato terdengar monoton. Jadi lebih baik pidato itu seperti ini. Dapat menggunakan sinonim seperti proses hukum atau pelaksanaan keadilan. Untuk analisis kelima itu ada penggunaan kata serapan yang kurang tepat. Hardway yang mendampingi saya melihat tayangan film Tiongkok. Istilah hardway itu tidak jelas dan tampaknya merupakan kesalahan ketik atau penggunaan yang tidak tepat. Jika yang dimaksud adalah hard work, sebaiknya diganti dengan kata kerja keras. Untuk analisis bahasa yang keenam itu ada ketidak konsisten dalam penggunaan istilah dan pengulangan yang redundan. Contoh kalimatnya tuh kepada Menker Trans mana Pak untuk ditangani dengan tepat dan cepat. Penyebutan kepada kepada Menaker Trans terkesan diulang-ulang tanpa perlu. Harusnya kata yang benar adalah saya instruksikan dan Menaker Trans untuk segera menangani permasalahan ini dengan tepat dan cepat. Nah, untuk analisis bahasa yang terakhir itu ada penggunaan kata yang tidak efektif. Contoh kalimatnya tuh akan terus saya tajamkan pengamatan ini, insya Allah menjadi sebuah konklusi bahwa faktor utama bagi keberhasilan pembangunan sebuah bangsa itu pada unsur manusia. Kalimat ini terlalu panjang dan kurang efektif dalam penyampaian gagasan inti. Yaitu harusnya jadi akan terus saya perjelas hingga dapat disimpulkan bahwa faktor utama keberhasilan pembangunan suatu bangsa terletak pada kualitas manusianya. Kemudian berlanjut kurang lebih 2 hari di Vietnam, di Hanoi, untuk menghadiri
ASEAN Summit dan East Asia Summit, yang saudara juga tahu terpotong kurang lebih 2 hari karena saya harus kembali dulu ke Padang, ke Mentawai, berhubung ada tsunami di Pulau Mentawai. Mau dan terus bekerja dengan keras, kerja keras, hard work. Yang mendampingi saya melihat tayangan film Tiongkok, gamblang sekali. Kondisinya belum seperti sekarang, banyak ketertinggalan, banyak masalah. Tapi sekarang berubah menjadi emerging economies yang ekonominya tumbuh luar biasa. Berita yang sangat mengejutkan yang menimpa warga negara Indonesia di Saudi Arabia. Saya sudah menerima laporan tadi malam dari Menlu, mana Menlu? Baik, sudah saya baca, dan tadi dalam pembicaraan lisan saya instruksikan kepada Menlu agar ditangani secara sangat serius. Itu luar biasa penyiksaan yang dilakukan terhadap saudara kita, saudari Sumiati. Saya ingin hukum ditegakkan, saya ingin diplomasi all out, saya ingin ada misi bikin tim untuk berangkat ke Saudi Arabia untuk memastikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan perawatan, pengobatan yang terbaik, sertakan juga tim medis kita. Yang kedua, penegakan hukumnya saya juga minta ditegakkan. Saya berarti meskipun kasus seperti ini sangat langka terus kita abaikan, mari kita lakukan langkah-langkah semestinya. Dan saya instruksikan kepada Menlu, kepada Menaker Trans, mana Pak, untuk karena mereka tahu kita juga gigih memberantas korupsi dan kita juga punya masalah dengan pengembalian aset, ada yang kabur, ada yang berlindung ke negara lain dan sebagainya. Jadi itu hanya saya dengan Presiden Rusia Medvedev, 2 orang, kemudian dijadwalkan Presiden Prancis Sarkozy khusus. Oleh karena itu ketika saya mendengar beberapa berita ini tentu saya sangat prihatin. Oleh karena itu saya minta pada kesempatan ini secara resmi pejabat terkait, Menko Polhukam, mungkin juga Kapolri, mungkin juga pejabat Jaksa Agung, mungkin juga Menteri Hukum dan HAM, tolong dilaporkan kepada saya yang menjadi perhatian publik sekarang ini perihal saudara Gayus Tambunan dan perihal vonis saudara Misbahun. Tolong dijelaskan apa yang terjadi dan seperti apa. Meskipun saya tidak akan dan tidak mungkin dan tidak boleh intervensi pada sisi-sisi hukum yang memang bukan menjadi kewenangan saya, tapi sebagai kepala negara saya wajib peduli apa yang menjadi perhatian dari rakyat kita. Saya persilahkan nanti untuk dilaporkan kepada saya apa yang sesungguhnya terjadi dari kedua perkara itu. Saudara-saudara, khusus penanganan daerah bencana, saya tahu sekarang Menko Kesra, Menteri PU, Menteri Perumahan Rakyat, dan satu lagi siapa? Masih ada di Sumatera Barat, akan berkonferensi dengan kita nanti dengan video, dengan alat telekomunikasi. Kemudian juga kita dengan saudara kita yang ada di Jogja dengan BNPB. Saya mau mantau kemarin sore juga saya memimpin rapat khusus melihat perkembangan dinamika dan apa yang terjadi. Namun nanti akan kita dengar langsung dinamika di lapangan dan apa yang sudah dilakukan di depan oleh daerah, oleh BNPB, sehingga kita bisa kita bisa mengetahui apa yang perlu kita bantu kepada mereka. Yang jelas pejabat daerah lah yang paling depan, yang harus lebih serius untuk menangani semuanya itu. Karena mereka yang tahu situasi, mereka yang dekat sama rakyat.
meskipun kita juga wajib membantu apa yang harus mereka lakukan. Saudara tahu sudah saya putuskan untuk membentuk tim pemantau dan analisis Gunung Merapi. Ya. Tim kita sendiri, SDM, diperkuat dengan pakar dari beberapa universitas, dengan juga pakar dari negara sahabat. Ini biasa dilakukan di banyak negara. Dengan demikian analisisnya, penyimpulannya akan menjadi lebih komprehensif. Karena ini menyangkut nasib ratusan ribu penduduk di sekeliling Merapi atau jutaan kalau dilebarkan itu radiusnya. Oleh karena itu kita harus punya policy yang tepat, baik sekarang ini maupun nanti pasca bencana. Saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar, dan nanti selesai sidang ini, Menteri terkait saya minta untuk menjelaskan kepada pers apa saja yang telah dibahas dalam sidang kabinet paripurna ini. Terima kasih. Oleh karena itu saya punya pengamatan dan akan terus saya tajamkan pengamatan ini, insya Allah menjadi sebuah konklusi bahwa ternyata faktor utama bagi keberhasilan pembangunan sebuah bangsa itu pada unsur manusianya. Itu segitu saja, baik segitu saja analisis bahasa yang saya dapat dari video tersebut. Ini kesimpulannya itu ada beberapa kesalahan dalam pidato tersebut meliputi kalimat yang kurang efektif dan berbelit-belit. Terus penggunaan frasa tidak baku dan serapan asing yang tidak sesuai. Terus ada pengulangan kata yang berlebihan, ketidakkonsistenan dan dalam penggunaan istilah. Untuk saran saya ke depannya itu gunakan kalimat yang lebih singkat dan jelas. Hindari pengulangan kata yang berlebihan dengan menggunakan sinonim. Sesuaikan penggunaan kata serapan dengan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Terus ada tetap mempertahankan gaya formal yang sesuai dengan konteks pidato resmi. Baik, segitu saja analisis video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.